Omong-omong soal yang legal sama yang tidak legal, ini gimana cara orang awam membedakan ini legal atau tidak legal itu gimana Pak? Ada tipsnya nggak ini kira-kira ini? Jadi kalau bahasa istilah saya itu sebenarnya Mas Kom, saya bilang kalau yang ilegal itu ya tak ubah seperti rentenir digital gitu ya. Kenapa saya bilang yang digital itu yang pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal itu adalah rentenir digital? Karena pada prinsipnya yang namanya rentenir meminjamkan uang dengan biaya bunga yang mencekik leher, ya kemudian tentu langkah-langkah penagihannya juga terkadang intimidatif, kemudian juga melakukan upaya-upaya menghalalkan segala cara untuk bisa melakukan penagihan. Kemudian seseorang yang sudah lunas pun masih memiliki resiko untuk ditagih terus. Kenapa? Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru. Baru-baru ini kita mungkin membaca banyak berita tentang berbagai macam kasus pinjaman online yang memakan korban. Yang terbaru ada seorang guru TK perempuan yang nyaris bunuh diri gara-gara tidak kuat diteror, dikejar-kejar oleh 24 debt collector pinjaman online atau pinjol. Sebelumnya ada sopir angkot dari Padang, Sumatera Barat yang bunuh diri gara-gara juga diteror oleh debt collector pinjol atau pinjaman online. Sebelumnya lagi, supir taksi di Jakarta Selatan juga bunuh diri karena lagi-lagi diteror oleh debt collector pinjaman online. Nah, kita ingin tahu bagaimana kasus-kasus ini disikapi, ditangani, dan dicegah agar eskalasi kasusnya tidak semakin luas. Nah, ini sengaja kita undang pada kali ini adalah dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang memang salah satu tugas utamanya adalah mengatur, mengawasi, dan mengontrol berbagai macam kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, ini sudah ada bersama saya Bapak Sugiarto Kasmuri, Kepala OJK Perwakilan Malang ya Pak ya. Ya, selamat pagi Pak Sugi. Selamat pagi. Ya, apa kabar? Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Harus sehat terus. Iya. Ini kalau saya lihat Pak Sugi, data kasus pinjol yang ditangani oleh OJK ini trennya meningkat ya Pak ya. Mulai 2019 sampai 2020. Nah, ini seberapa Pak OJK direpotkan oleh kasus-kasus pinjol ini? Iya, jadi OJK itu kan lahir melalui Undang-Undang 21 tahun 2011, Mas. Baru kita efektif itu 2012. Nah, jadi sejak 2018, kenapa mulai kita melakukan upaya represif dari sisi supply terhadap ancaman terhadap industri fintech, khususnya yang ilegal. Nah, jadi kalau kita bicara fintech, saya nggak menggunakan istilah pinjol lah. Saya gunakan istilah fintech, peer-to-peer lending yang diawasi dan diatur oleh OJK. Fintech Pak ya? Fintech ya, financial teknologi. Nah, sehingga 2016 itu adalah era di mana OJK mulai mengatur mengenai fintech peer-to-peer lending. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara fintech peer-to-peer lending itu kan mereka adalah industri atau jasa keuangan yang menyediakan platform, Mas Kom. Platform itu artinya aplikasi yang mempertemukan antara si pemilik dana yang kita sebut dengan lender sama yang meminjam dana yang kita sebut borrower gitu. Nah, tapi yang muncul kan yang sering terlihat hanya seolah-olah ini hanya tempat untuk meminjam. Tapi sebetulnya fintech peer-to-peer lending itu bisa juga sebagai tempat berinvestasi. Tidak hanya meminjam. Itulah yang dikembangkan OJK dari 2016 melalui regulasi peraturan OJK 2016. Nah, dalam perjalanannya memang
sebagai suatu industri yang baru, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga yang memanfaatkan potensi ekonomi digital kita. Ya, kenapa saya bilang potensi ekonomi digital Indonesia besar? Jadi kalau kita bicara penetrasi pengguna internet saja, jumlahnya itu kurang lebih dari 60% pemilik gadget HP kita gitu. Rata-rata kita punya HP satu orang itu 2 handphone. Bahkan kalau dihitung Mas Kom, banyakkan jumlah HP daripada jumlah orang penduduk. Jumlah penduduk. Nah, jadi itu adalah potensi digital di Indonesia. Yang kemudian kalau kita tarik sisi ekonominya, ada potensi ekonomi digital. Sehingga secara perspektif ekonomi, ada demand masyarakat yang tinggi memanfaatkan layanan jasa keuangan digital tadi. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tadi melalui penawaran-penawaran pinjaman online yang ilegal. Ilegal ini tidak terdaftar dan berizin di OJK. Karena kalau dia bicaranya adalah pinjaman online dan menawarkan pinjaman kepada masyarakat melalui website atau aplikasi, maka seyogyanya dia harus mendapatkan izin terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ya, tidak berizin tapi banyak Pak yang beroperasi. Itu Betul. gimana Pak ya itu? Nah, jadi kalau kita bicara kemudahan, jadi bicara teknologi nih Mas Kum. Kalau anak saya bilang, "Pak, kalau mau apa-apa, cari apa-apa, lihat aja di internet. Ada semua di sana." Ada semuanya. Ya. Jadi kalau sekarang orang ngetik misalkan cara mudah meminjam duit, itu muncul semua. Muncul semua. Caranya gitu. Mau yang legal, mau yang ilegal itu muncul semua. Itulah ada sisi kalau kita bicara sisi teknologi, khususnya internet, Mas Kum. Kita bisa ngelihatnya sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau kita manfaatkan untuk sesuatu yang positif, pasti akan menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi kalau kita gunakan dengan sesuatu yang negatif, maka menghasilkan sesuatu yang negatif juga. Begitupun pinjaman online tadi, gitu. Jadi dengan kemudahan yang ada di dunia maya dalam hal ini internet, orang dengan mudahnya membuat aplikasi atau website, gitu kan, dengan hanya mengganti satu huruf saja itu sudah berbeda, ya toh? Berbeda domain atau berbeda website. Nah, itu yang membuat memang menjadi suatu tantangan tersendiri buat OJK ketika bicara langkah preventif dan represif. Ketika kita bicara sisi supply-nya, ya toh? Kita bedakan kalau kita dalam kebijakan kami di dalam menangani pinjaman-pinjaman online khususnya yang ilegal tadi adalah ngelihat, kita harus lihatnya dua sisi. Satu sisi supply-nya kita tangani, sisi demand-nya juga kita harus lakukan upaya untuk edukasi dan literasi. Nah, sisi supply kita blokir websitenya. Dari 2018 itu kita sudah memblokir kurang lebih sekitar 3.000-an, hampir 3.200. Selama berapa lama itu Pak? Dari 2018. 2018 Jadi kurang lebih 3 tahun. Oh. Ya, belum sampai 3 tahun lah ya. 3.200 sampai. 3.200. Iya, 3.190-an jadi. Jadi jumlahnya yang diblokir OJK melalui Satgas Waspada Investasi, bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi, itu kurang lebih sekitar tadi 3.200. Kesalahannya yang paling fatal apa yang menurut OJK sehingga harus diblokir itu? Karena ilegal. Ilegal. Satu, ya. Ilegal, tentu ilegal ini jumlahnya banyak. Ya, toh. Nah, kalau kita bicara masyarakat yang menjadi korban, kemudian melaporkan itu kepada pengaduan OJK, kemudian OJK akan meneruskan kepada Satgas Waspada Investasi, kemudian Satgas Waspada Investasi akan melakukan koordinasi untuk melakukan pemblokiran. Ya, 3.200 itu by laporan atau hasil dari ada dua cara. OJK menyisir. Ada dua cara, Mas, memang. Yang pertama dari sisi laporan, yang kedua kita bekerja sama dengan pihak kepolisian, khususnya di Satgas Waspada Investasi di pusat dan Bareskrim. Itu melakukan yang namanya cyber patrol. Jadi rutin melakukan cyber patrol, kemudian kalau ada indikasi bahwa di sana adalah yang ilegal, dilakukan langkah komunikasi dulu dengan pihak pihak yang menyediakan jasa tadi. Kalau dia memang tidak tidak kooperatif, maka akan dilakukan pemblokiran. Nah, 3.200 ini berarti seluruh Indonesia ya Pak ya, yang dilakukan oleh OJK Pusat.
Ya, karena kalau bicara pinjaman online ini kan nggak ada batas wilayah, Mas Kum. Ya, kita bicara namanya dunia maya, kita tidak bisa membatasi wilayah. Ya, artinya Jadi, dari sisi OJK perwakilan Malang sendiri, Betul. apa sudah pernah melakukan pemblokiran itu? Kita mekanismenya kita tidak langsung memblokir, Tidak karena langsung. pemblokiran itu kan dilakukan oleh Kominfo di pusat, Oh. sehingga kita akan koordinasi dengan Mengajukan ya, Satgas- OJK mengajukan, Betul, kemudian yang Satgas melakukan. Waspada Investasi di pusat yang kebetulan diketuai juga oleh OJK. Oh. Jadi OJK di pusat sebagai ketua untuk Satgas Waspada Investasi di pusat. Ya, Pak Suki, Nggih. ngomong soal fintech atau pinjol lah, ini biar masyarakat juga lebih populer pinjol ya, karena oke. ini bisa jadi juga pinjaman online ini merusak nama fintech juga ya, Betul, bisa betul. dikatakan begitu ya. Betul. Itu yang kita Nah, khawatirkan. makanya, iya. Nah, omong-ngomong soal yang legal sama yang tidak legal, ini Ah. gimana cara orang awam membedakan Ya. ini legal atau tidak legal itu gimana Pak? Ada tipsnya nggak ini kira-kira ini? Jadi kalau bahasa istilah saya itu sebenarnya Mas Kum, saya bilang kalau yang ilegal itu ya tak ubah seperti rentenir digital gitu ya. Kenapa saya bilang yang digital itu yang pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal itu adalah rentenir digital? Karena pada prinsipnya yang namanya rentenir meminjamkan uang dengan biaya bunga yang mencekik leher, Ya. ya toh. Kemudian tentu langkah-langkah penagihannya juga terkadang intimidatif. Kemudian juga melakukan upaya-upaya menghalalkan segala cara untuk bisa melakukan penagihan. Iya. Kemudian seseorang yang sudah lunas pun masih memiliki resiko untuk ditagih terus. Kenapa? Karena nomor kontak di HP-nya semuanya ditarik oleh pinjol ya, ilegal tadi. Nah, kalau data dimiliki itu satu hal kita posisinya lemah, karena data bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak baik tadi kan gitu ya, Mas Gu. Tapi dari sisi aturan apa memang diperbolehkan Pak untuk online ya fintech itu atau pinjol itu untuk meminta data kita Jadi secara aturan? Jadi inilah yang membedakan. Jadi kalau kita bicara yang legal, pinjaman online, fintech ya, yang legal terdaftar dan berizin di OJK itu, yang boleh diakses itu hanya 3 prinsipnya. Yang pertama adalah kamera, mikrofon, dan location. Jadi lokasi kita, mikrofon HP kita, sama kamera HP kita. Gampangnya kita suka singkatnya camilan. Iya. Nah, kamera, mikrofon, dan Mikrofon location. sama lokasi. Itu Betul. aja yang beda. Itu aja yang boleh diakses. Oh. Sementara nomor kontak yang ada di HP, yang nomor kontak kita semua itu tidak diperkenankan untuk ditarik oleh penyedia jasa. Iya. Nah, itu ada regulasinya Pak ya? Ada regulasinya. Di apa Pak itu? Dan Di undang-undang atau di jadi ada 2 regulasi fintech peer-to-peer lending itu kan ada 2, Mas Kum. Yang pertama kami dari Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan namanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu kita keluarkan di 2016. Kemudian di aturan teknisnya itu ada surat edaran dari OJK. Kemudian asosiasi pun membuat aturan di industrinya mereka, karena asosiasi ini berkepentingan untuk menjaga industri supaya industrinya tetap kuat, gitu. Jadi asosiasi pun membuat namanya Code of Conduct. Nah, Code of Conduct inilah yang mengatur, termasuk di dalamnya bunga, bagaimana batasan bunganya. diatur ya Diatur. batasan bunga. Nah, Maksimal berapa Pak? Maksimum itu tidak boleh melebihi dari plafon yang dipinjam. Jadi kalau misalnya seseorang itu minjam 1 juta misalnya kan gitu analoginya, ya toh, maka maksimum kewajiban dia yang muncul itu adalah sebesar 2 juta. Jadi tidak mungkin jadi berkali-kali lipat gitu, sebagaimana kita lihat tadi Mas Kom sampaikan kan, yang kalau yang pinjaman online ilegal itu ya bisa berlipat-lipat gitu kan gitu, sebagaimana kayak orang terjerat rentenir, ya toh, mencekik leher, menghisap darah kan gitu. Iya. Kayak Gitu, Dracula lah ya. Jadi gampangnya adalah membedakan bagaimana masyarakat membedakan yang legal dan Legal ilegal. sama yang nggak legal. Nah, yang gampang ada prinsipnya, gunakan 2 prinsip. Yang pertama, 1, cek legalitasnya. Jadi legal. Cara ngecek legalnya? Cara ngecek legalnya mudah. Bisa cek tanya ke call center OJK di 157
Atau kirim WA 081 157 157 157. Kalau masih susah juga bisa dibuka di websitenya OJK. Ada semua Ada. itu ya. Mau yang legal ada, yang ilegal juga ada daftarnya. Oh, daftarnya ilegal juga ada. Yang ilegal yang dan sudah itu diblokir diupdate terus Pak ya. Dan yang itu ilegal itu berarti ya. Setiap periodik, setiap ada data baru selalu diupdate. Tiap bulan pasti ada, gitu, Mas Gom. Jadi bisa dilihat perkembangannya. Nah, kira-kira pertumbuhannya sampai berapa persen Pak? Setiap bulan atau setiap tahun itu yang ilegal itu Pak? Nah, jadi sebelum saya jawab itu, prinsip yang kedua. Iya. Tadi baru prinsip yang iya, pertama. Iya. Prinsip yang pertama Prinsip tadi yang pertama legal. Tadi ya, Cek ngecek legal. legalitas. Betul. Ya. Nah, prinsip yang kedua logis. Nah, logis itu adalah yang pertama, ketika kita meminjam, masyarakat meminjam, harus diperhatikan kemampuan dan kebutuhan. Ya, toh? Jadi kalau misalkan kemampuannya itu membayar hanya 300, ya jangan meminjam jumlah yang kewajiban membayarnya 1.000. Ya toh? Itu dimanapun mau dia legal pasti akan masyarakat akan menjadi terjerat gitu. Karena apa? Kemampuannya tidak disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya toh? Nggak boleh besar pasak daripada Ya tiang. boleh lebih besar pasak daripada tiang. Jadi itu bijak meminjam, itu yang pertama. Logisnya itu adalah itu. Yang kedua logisnya itu adalah ketika kita sudah memperhatikan mampu dan butuh tadi, maka kita cek. Yang perlu dicek adalah berapa biaya-biaya yang menjadi beban kita ketika kita meminjam. Biaya itu kan banyak, ada administrasinya, ada biaya bunganya, gitu. Ya, wajar enggak gitu wajar ya? Enggak besarnya? kira-kira, akan menjerat enggak gitu. Jadi itu yang sederhana ketika masyarakat akan melakukan pinjaman. Jadi kalau cerita yang sering kita dengar kan, kalau yang ilegal itu minjam 1 juta diterimanya hanya 600 katanya gitu, 400 dipakai biaya administrasi langsung lah. Itu kan hampir separuh itu. Itu kan tidak logis. Itu enggak boleh ya Pak ya? Jadi kalau di dalam aturannya, aturan apa namanya lazimnya untuk yang fintech yang terdaftar dan berizin di OJK itu enggak ada seperti itu, Pak Kom. Karena ada batasan tadi. Ya toh? Bunga aja itu sampai dengan biaya-biaya secara total itu enggak boleh lebih dari pokok. Jadi kalau 1 juta orang minjem ya bayarnya maksimum pun ya itu 2 juta gitu. 2 juta. Itu pun kalau dia enggak bayar. Karena kan ada perhitungan 0,8% per hari kalau saya tidak salah di industrinya mereka gitu ya. Sampai nanti dihitung mana yang lebih tinggi kan gitu. Jadi apa namanya, saya rasa ini sangat membantu loh ya buat masyarakat juga kan ketika meminjam. Jadi ada batasan gitu. Ada batasan yang apa namanya wajar. Nah kalau tidak ada kan itulah menunjukkan ciri-ciri yang ilegal. Jadi mudah sih sebetulnya membedakan. Ada nggak ketentuan misalnya gini, pinjaman online tuh bunganya tidak boleh lebih dari bunga untuk offline, pinjaman offline gitu? Oh nggak ada. Ada nggak ya? Nggak seperti itu. Nggak seperti itu nggak ya? seperti itu. Oh berarti sama ya Pak ya? Berarti sama. Sama ya, Okay. pinjaman baik offline maupun online sama ya? Betul. Di fintech itu? Jadi di fintech itu kan pinjamannya ya online semua sebetulnya, karena dia tidak ada yang offline sebenarnya, karena semua pinjamannya diberikan dengan mekanisme. Maksud saya begini Pak, kalau kita ke bank langsung, tidak melalui online, itu kan ada bunganya juga ketika pinjam. Kemudian online, itu kan juga ada bunganya. Ada nggak diatur bahwa pinjaman kalau kita melalui online tidak boleh lebih besar bunganya daripada kalau kita pinjam secara offline di bank begitu? Begitu. Jadi sebetulnya kebijakan bunga itu kan diserahkan masing-masing sebetulnya dari industrinya, dari masing-masing entitinya. Berapa besar persentase bunganya itu diatur di kebijakan masing-masing karena terkait dengan tingkat efisiensi dari lembaga jasa keuangannya, terkait dengan berapa biaya dana yang harus dibayarkan kepada nasabah penyimpannya. Jadi sangat tergantung sih, sehingga tidak bisa kita harus patok sekian persen gitu, tidak bisa. Cuma memang selama ini acuan dari suku bunga itu ada beberapa memang. LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, itu secara periodik mengeluarkan Pak Kom untuk perbankan suku bunga acuan. Gitu, suku bunga acuan dana pihak ketiga. Yaitu yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Nah itu sebagai acuan untuk perbankan. Nah kalau misalkan anggaplah gini, kalau suku bunganya untuk deposito itu 10%, ya atau misalnya, maka kan kredit tidak mungkin 10%, pasti di atas 10%. Nah
10% itu bayar baru untuk si penyimpan dana. Biaya-biaya yang sifatnya overhead, misalkan bayar listrik, bayar administrasi dan lain sebagainya untuk operasional, anggaplah setelah di blended misalkan 3%. Nah, 2%-nya margin. Jadi total pembiayaan misalkan biaya kreditnya jadi 15% gitu. Ya. Jadi ada hitung-hitungannya, Pak. Jadi setiap entitas itu tidak sama. Tidak sama. Betul. Ya. Jadi sangat beragam memang untuk pengenaan bunga. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, Pak, bahwa ini yang ilegal di OJK itu tidak hanya yang legal saja yang ada, yang ilegal juga diupdate terus ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, ini seberapa tadi pertanyaan saya tadi, Pak, seberapa ini? Saya curiganya gini, 3.200 pinjaman online sudah diblokir ya. Kemudian banyak lagi yang muncul lagi. Mereka bisa dengan mudahnya berubah nama misalnya itu. Betul. Nah, itu bagaimana, Pak, itu untuk Pak. mengatasi pesatnya itu? Betul, Mas Kum. Jadi tadi saya menyampaikan kebijakan OJK tidak hanya menyasar sisi supply-nya saja untuk represifnya. Karena sampai kapanpun kalau kita hanya menyasar sisi supply-nya, itu tidak akan ada habis-habisnya. Dengan mudahnya berganti nama, dengan mudahnya berpindah server, bahkan lokasi servernya kadang tidak hanya di dalam negeri, banyak juga yang di luar negeri gitu. Nah, sehingga kita ngambil kebijakan untuk langkah preventif dari sisi demand. Jadi masyarakat kita tingkatkan edukasi dan literasinya bahwa pinjaman online yang ilegal itu berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena bisa menjerat leher dari si peminjamnya. Kemudian si peminjam juga bisa diteror, diintimidasi, hidupnya tidak tenang dan sebagainya. Ini kita perlu edukasi dan memang tidak henti-hentinya kita lakukan. Ini untuk bisa membangun masyarakat yang aware terhadap bahayanya pinjaman online yang ilegal tadi. Karena tak ubahnya mereka ini adalah rentenir digital. Masyarakat saat inilah masyarakat mungkin paham kalau mau meminjam uang, kalau minjam ke rentenir tentu ada bahaya. Bahayanya apa ya? Kalau ini saya minjam nanti saya nggak mampu bayar, ini akan menggulung terus sampai akhirnya mencekik leher kan gitu. Nah, masyarakat lama-lama memahami itu gitu. Meskipun ini ada satu juga, Mas Kum, yang sering terjadi, masyarakat sudah sadar, sudah paham ya, sudah tahu bahayanya, tapi karena kebutuhan akhirnya tidak bijak gitu. Makanya karena kepepet tadi, kepepet gitu istilahnya gitu kan. Karena kepepet jadi akhirnya mau nggak mau dia melakukan itu. Nah, sehingga saya selalu mengedepankan ketika saya melakukan atau OJK melakukan sosialisasi dari sisi demand, kita coba selalu mengingatkan, selalu ingat 2L tadi, karena legal dan logis itu menjadi kunci. Kalau kita bicara logisnya, tidak hanya bicara mengenai berapa biaya dan bunga, tapi bicara bahwa bijaklah meminjam. Kalau Anda mampunya 300 ya jangan minjam dengan kewajiban membayar 1.000 misalkan gitu. Jadi itu yang menjadi kunci penting. Nah, kalau sisi demand ini sudah terbangun baik, Mas Kum, insya Allah supply-nya lama-lama habis, lama-lama hilang dengan sendirinya. Karena apa? Tidak ada yang minta kan gitu. Ibarat kita jualan kan gitu. Ya, kalau yang minta banyak, ya supply pasti berjamuran gitu. Tapi begitu permintaannya ndak ada, ya lama-lama hilang dengan sendirinya gitu yang jualan. Gitu. Nah, ini harapan kita seperti itu. Iya. Kalau 2L itu, Pak, menurut saya yang jelas itunya ya legal, Pak. Tapi kalau yang logis ini kan sangat subjektif, Pak. Betul. Itu kembali ke pribadi masing-masing ya, memang. Betul. Tergantung situasi, kondisinya kan begitu. Paling tidak satu hal memang. Kalau prinsip legalnya dipenuhi, jika terjadi dispute dan permasalahan antara si konsumen dengan lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan berizin di OJK, ada lembaga tempat mengadunya, yaitu OJK. Ya, tapi yang ilegal, Mas Kum, kami itu tidak bisa menerima sebetulnya menerima pengaduan untuk konsumen pinjol ilegal gitu. Karena kalau kami menerima pengaduan itu sama artinya kami mengakui keberadaan pinjol ilegal kan gitu. Nah, sementara kan tugas kami adalah mengatur, mengawasi dan melindungi. Siapa yang diatur dan diawasi? Lembaga jasa keuangan. Siapa lembaga jasa keuangan? Lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan berizin di OJK. Siapa yang dilindungi? Konsumen. Lembaga jasa keuangan. Siapa konsumen lembaga jasa keuangan? Konsumen lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan berizin di OJK. Tentunya seperti itu, Mas. Nah, sehingga kenapa akhirnya
dibentuklah tadi Satgas Waspada Investasi untuk menertibkan. Itu di setiap daerah juga dibentuk ya Di Pak? setiap daerah ada. Kita juga di daerah juga di Ya, anggotanya 2016. berarti terdiri dari Jadi kepolisian juga ada ya Pak? kalau ya? di nasional itu ada 13 kementerian dan lembaga. Termasuk di dalamnya aparat penegak hukum, ada kepolisian, kejaksaan juga di sana. Di daerah kita juga melibatkan dari kepolisian, Polres, dari Kejaksaan Negeri, kemudian juga dari dinas terkait. Jadi cukup banyak, ada dinas koperasi, UKM, kemudian ada juga dinas informasi komunikasi, kemudian ada dinas dari Kementerian Agama juga ada. Karena di sana tidak hanya bicara pinjol ilegal saja Mas Kum, tapi juga bicara investasi yang ilegal kan gitu. Jadi seperti itu Mas. Jadi sebetulnya fintech ini tidak hanya melayani pinjaman saja, juga Betul. bisa investasi ya Pak ya? Bisa investasi Betul. ya. Cuma sementara ini untuk yang kasus investasi tidak semenonjol untuk pinjamannya begitu Betul, ya? betul. Lebih menonjol pinjamannya begitu ya Pak ya? Karena kalau kita investasi kan lebih hati-hati sebetulnya. Iya, Saya naruh duitnya kemana? Kita Ya. ngecek dulu gitu Mas. Ya, tapi kalau kita minjam, ini yang bahaya ini gini. Orang minjam itu tidak berpikir panjang, akhirnya terjerat tadi itu aja. Ya, diajak temennya misalkan, gampang minjem dari situ, 2 menit langsung cair kan gitu. Karena kita BU tadi nggak bijak kita gitu. Nah padahal sebetulnya kalau berpikirnya agak panjang, ya kita tahu ini kalau tak pinjam nggak mampu bayar, resikonya apa. Meskipun mampu bayar Mas Kum, kita ada satu resiko yang besar menghantui masyarakat yang menjadi konsumen pinjaman online ilegal, yang ilegal ya. Itu yang pertama adalah data kita dipegang sama mereka, yang bisa disalahgunakan. Ya, saya bisa membayangkan kalau data nomor kontak saya ini dipegang oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, kira-kira ada risiko nggak buat kita? Iya, ada risiko. Pasti kan gitu. Nah, risikonya adalah suatu saat kita bisa diinformasin macam-macam gitu kan. Yang hutang teman kita, tapi kita yang diteror. Bisa jadi seperti itu. Ya kan? Ini teman Anda harus ini enggak bayar hutang begitu. Betul. Bahkan ada kasus itu yang ini Pak, apa namanya? Misalnya saya punya teman gitu, teman saya ini punya hutang di pinjol, kemudian perempuan kebetulan ini, itu sampai vulgar Pak tulisannya itu. Dia ini siap siap menjual diri untuk membayar ini, untuk membayar hutangnya, membayar gitu. hutangnya, Iya, begitu betul, Pak. betul. Jadi ini luar biasa, sudah etikanya sudah dilabrak itu begitu. Betul. Nah, kalau kita ingin tahu Pak, sebetulnya para pemain di dunia pinjaman online ini apa Pak ya yang ada di itu mereka, bahwa ini satu tadi Bapak menyebut di awal bahwa ini memang digital ini lagi happening ya. Artinya orang sudah lagi demam digital lah begitu ya. Handphone sampai punya 2-3 begitu. Nah, ini pasar satu sisi. Tapi di sisi yang lain kan sebetulnya ada risiko sebetulnya Pak ya. Membuat satu fintech, dan itu salah satunya adalah melayani pinjaman lewat online. Ini kan sebetulnya kan berisiko Pak. Berisiko kan, artinya kan tidak seperti kalau kita pinjam langsung ke bank kan jelas Pak, ini agunannya harus bawa apa istilahnya, kolateralnya kan jelas Pak ya. Betul. Kalau di dunia online itu kan sebetulnya berisiko sebetulnya. Tapi justru pemainnya kok banyak gitu loh. Ini gimana ini Pak? Jadi kita bedakan dulu sisi yang legal dan yang ilegal. Saya bicara yang legal, Mas Bro. Jadi penyedia jasa fintech maupun baik itu yang fintech lending maupun fintech sistem pembayaran, itu pada intinya mereka itu menjalankan jasa keuangannya adalah menyediakan platform saja, mempertemukan antara yang memiliki dana dan yang meminjam dana, yang membutuhkan dana. Jadi sebagai lembaga intermediary saja. Pada prinsipnya mereka tidak memiliki uangnya, yang memiliki uangnya adalah si lender, karena lender sebagai investor tadi. Si lender boleh memilih siapa yang akan diberikan pinjaman dari borrower yang terdaftar di perusahaan fintech tadi gitu, ya kan? Nah, borrower itu bisa mengajukan permohonan, saya mau membutuhkan dana sekian gitu. Jadi hanya mempertemukan. Jadi dalam konteks resiko bisnis, resikonya adalah kepercayaan sebetulnya, trustnya saja. Jadi kalau misalnya gini, kalau dalam kondisi tertentu si lender meminjamkan dana 1 juta, kemudian si borrower menggunakan uang 1 jutanya tadi untuk usaha.
tapi karena usahanya bermasalah kemudian tidak bisa kembali. Si lender kan akan mengalami rugi. Tapi penyedia jasa kan tetap hanya karena sebagai lembaga intermediary saja ibaratnya gitu ya Mas Kum ya, hanya perantara saja. Dia sebetulnya tidak rugi secara finansial. Tetapi kepercayaan dari lender lama-lama kan akan hilang. Pudar, ya. Akan pudar sehingga nanti akan ketika perusahaan fintech lending tadi mencari si lender, mencari lagi lender baru, jadi kesulitan. Untuk mendapatkan dana. Sementara kalau borrowernya muncul, ya kan tidak punya duit nanti untuk dipinjamkan ke sana ke borrowernya. Itu resiko dari sisi pebisnisnya. Kalau yang bicara yang legal ini. Nah, kalau bicara yang ilegal, ya resiko yang ya tidak balik duitnya karena dia gunakan uang sendiri kan. Gitu. Dia tidak menggunakan uang lender, tidak jelas siapa lendernya, gitu. Jadi dia rugi pasti gitu, uangnya tidak kembali. Gitu. Nah untuk itu dia menghalalkan segala cara untuk bagaimana caranya menagih supaya kembali supaya uangnya kembali, gitu kan? Dengan cara dia tanpa sadar si borrower ini membuka pintu supaya akunnya diretas begitu ya. Itu kebanyakan nggak sadar loh Pak. Dia tuh kan biasanya kan orang kalau sudah butuh duit Pak ya, itu kan gini, masukkan misalnya gitu. Kalau Anda menerima, ketika kita ngomong yes itu kan otomatis data kita udah bisa diakses Pak. Betul. Nah itu, ini ada teman saya juga kebetulan yang saya tanya ketika dia terjerat itu, kamu nggak sadar, kamu dulu apa ketika aku dikasih fitur ini, aku terkotak yes itu aja. Betul. Nah jadi ya itu tadi Pak, berarti ya lebih bahaya yang itu tadi ya Pak ya, karena nggak jelas ya Pak. Kalau yang legal itu jelas Pak ya. Kalau yang legal jelas Pak ya. Betul. Kalau ada pelanggaran misalkan dalam konteks penagihan untuk perusahaan yang fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK, kalau ada pelanggaran pengaduan, perusahaan fintechnya bisa dikenakan sanksi, Mas Kum. Jadi jelas gitu, rambu-rambunya jelas. Kalau melanggar ada sanksinya gitu. Dan masyarakat ketika merasa dirugikan oleh lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan berizin tadi, ya bisa mengadu ke OJK kan. Gitu. Lah saya misalnya mau bikin fintech Pak ya, mau bikin fintech, kemudian saya daftar ke OJK. Saya kan kalau tadi Pak Juki menjelaskan bahwa fintech itu kan sebetulnya hanya perantara saja kan. Ada peminjam, ada yang meminjamkan kan gitu kan. Nah, berarti apakah OJK itu ketika saya daftar ke OJK, kemudian OJK memverifikasi tentang fintech saya, itu apakah juga detail untuk diketahui Pak? Borrowernya lendernya siapa gitu? Betul. Investornya siapa? Itu ditanya betul oleh OJK Pak ya? Jadi kalau bicara ini Mas Go mau membuat perusahaan fintech lending mendaftar memohon untuk perizinannya ke OJK. Ini saya jelaskan dulu sedikit. Ini OJK pusat Pak ya? Ini OJK di pusat. Karena memang kita untuk pusat pengawasannya tersentralisasi Pak. Di pusat. Nanti harus ke Jakarta nanti prosesnya. Nah, tapi bisa disampaikan melalui kita. Kita akan teruskan nanti ke Jakarta. Nah, mekanismenya itu ada 2 tahapan izin itu. Yang pertama terdaftar dulu. Terdaftar itu diberikan waktu untuk kesempatan sekitar 1 tahun untuk mempersiapkan. Boleh beroperasi. Boleh beroperasi. Tapi terbatas. Tapi terbatas dengan tingkat apa, Pak, tingkat pemberian pinjaman dengan nilai tertentu saja. Jadi sesuai nanti. Tidak boleh melebihi plafon yang. Betul. Jadi ada batasan gitu. Nah, ketika sudah dalam periode 1 tahun, maka si pemohon wajib mengajukan full license istilahnya. Jadi izin penuh. Jadi untuk bisa mendapatkan predikat terdaftar dan berizin. Setelah tahun kedua. Setelah 1 tahun tadi. Setelah 1 tahun lah ya masuk. Tahun paling kedua, lambat setelah 1 tahun. Jadi in between itu dia harus menyelesaikan kekurangan-kekurangannya. Jadi ada 2 tahapan tadi proses perizinan. Nah, yang sering muncul, jangan heran nanti Mas Kom di dalam perusahaan fintech lending itu seolah-olah ada yang terdaftar berizin kemarin sempat 46 kalau saya tidak salah ya, kemudian jadi 138 yaitu berkurang. Itu karena yang tadi terdaftar itu tidak bisa memenuhi syarat untuk menjadi berizin. Jadi untuk full license-nya ternyata tidak bisa memenuhi syarat, sehingga izin terdaftarnya kita nyatakan hangus, sehingga kita kategorikan dia lepas dari daftar tadi. Nah, tapi untuk itu dia wajib menyelesaikan semua kewajibannya dulu, gitu kan, mengembalikan dana kepada lender dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ada
aturan mainnya lah gitu. Jadi apa namanya mekanisme proses perizinannya seperti itu. Nah, kalau tadi apa namanya mengenai data, jadi data peminjam dan yang meminjamkan. Jadi di dalam perusahaan fintech lending, Maskom, ini ada namanya asosiasi AFPI namanya, Asosiasi Fintech Pembiayaan Indonesia gitu ya. Jadi mereka ini AFPI ini adalah asosiasi yang menaungi industri fintech lending yang diawasi juga oleh OJK. Nah, OJK koordinasinya tidak hanya langsung dengan entity dari penyedia platform tadi, tapi juga kepada asosiasi komunikasinya. Karena asosiasi juga membuat rule of the game di antara mereka. Nah, di dalam asosiasi itu mereka sudah mengembangkan data, pertukaran data antar penyelenggara fintech lending. Jadi semacam sistem layanan informasi keuangan, SLIC kalau di OJK sekarang, kalau di misalkan kita minjem uang kan ada datanya di SLIC. Nah, termasuk di fintech juga mengembangkan data di antara mereka, di industri mereka mengenai data pertukaran data informasi peminjam dan apa namanya peminjam dari perusahaan fintech tadi. Supaya apa? Supaya kalau ada satu penyelenggara apa namanya debitur yang bermasalah, yang lain dia tidak bisa mengajukan pinjaman gitu. Jadi apa namanya terblok gitu ya istilahnya gitu. Jadi itu untuk memudahkan di antara mereka ada pertukaran data untuk peminjam. Jadi seperti itu, Mas. Jadi untuk ini saling kontrol ya, Pak ya. Bisa saling kontrol. Nanti saya mereka misalnya mau daftar fintech, kemudian nanti OJK mewajibkan untuk saya harus diverifikasi oleh asosiasi itu tadi. Enggak, jadi bukan ya? maksudnya tidak diverifikasi. Jadi kalau pendaftaran perizinan itu betul-betul ke OJK. OJK. Jadi kalau ketika bicara dalam konteks pengawasan industrinya, posisi asosiasi tadi gimana, Pak? Jadi ketika kita bicara konteks pengawasan industrinya, Maskom, OJK tidak melakukannya sendiri. OJK bersama juga dengan asosiasi ya. Karena asosiasi menerbitkan namanya Code of Conduct. Code of Conduct. Nah, jadi apa istilahnya rule of the game lah gitu. Ya. Di antara mereka, kesepakatan di antara mereka gitu kan, untuk kita saling menjaga industrinya kan gitu. Nah, jadi itu dalam konteks pengawasannya. Saya kan belum masuk ke asosiasi itu karena saya pemula misalnya. Betul. Terus bagaimana saya tahu ada Code of Conduct tadi itu, Pak, yang dibikin oleh asosiasi itu tadi, Pak? Jadi penyelenggara fintech lending itu semuanya anggota asosiasi. Jadi dari kita berarti diwajibkan untuk masuk ke asosiasi itu. Betul. Jadi karena apa namanya asosiasi ini, jadi konsep yang dikembangkan OJK ketika melakukan pengawasan, karena mereka ini adalah penyedia platform, maka proses pengawasan yang kita lakukan adalah dengan pendekatan memang juga menggunakan pendekatan digital. Jadi kita tidak bisa menggunakan pendekatan pengawasan yang manual, Mas Kom. Nah, tentunya ini juga harus didorong oleh satu ekosistem yang namanya asosiasi. Ya. Jadi asosiasi membantu untuk juga menjaga industrinya. Jadi kalau tadi dalam kondisi sekarang banyak ketemu pinjol-pinjol ilegal. Ini kan merusak citra nama industrinya. Nah, asosiasi harus melakukan suatu upaya bersama untuk menjaga supaya industri ini tidak tercemar nama baiknya, kan gitu. Nah, jadi OJK tidak bisa juga sendiri. Harus bersama-sama dengan asosiasi, duduk bersama, ayo kita sama-sama membantu menyelesaikan kalau ada permasalahan di industrinya gitu. Jadi seperti itu, Mas. Iya, jadi ini ya, Pak ya, apa namanya partner ya berarti ya, asosiasi itu merupakan partner OJK itu ya. Betul. Untuk mengatur dan mengawasi apa namanya fintech yang ada itu, Pak ya, yang ada di seluruh Indonesia. Betul sekali, kurang lebih. Ya. Nah, saya ingin tanya soal khusus di Malang, Pak. Ya, khusus di Malang. Saya pernah baca Januari sampai April kalau nggak salah ada 24 ya laporan yang masuk di OJK Perwakilan Malang ya. Khusus untuk pinjaman online. Apa data itu betul atau lebih besar lagi? 28. 28 ya, Pak ya. Itu apa kalau dilihat polanya Pak Suki ngelihatnya itu
polanya itu sama atau gimana? Ada perbedaan masing-masing kasus itu, Pak? Ya, jadi kalau laporan pengaduannya masuk ke kami sampai periode pertengahan Mei yang lalu itu sekitar 28 untuk fintech. Sebetulnya itu secara persentase kecil dibandingkan lembaga jasa keuangan lain. Yaitu kalau perbankan itu yang paling banyak selalu karena ada biasanya berkaitan dengan permasalahan kredit, restrukturisasi dan lain sebagainya. Tapi di 28 termasuk kecil ya? Kalau 28 itu kecil. Iya, iya. Saya juga tidak tahu apakah memang karena memang kecil atau kecil tidak atau berani memang, lapor. Ya, karena dari 28 itu memang kalau kita mapping itu paling tidak ada dua perbedaan. Ada yang melapor, kalau yang legal itu yang nasabah atau debitur yang pinjaman fintech legal terdaftar dan berizin di OJK, biasanya nasabahnya mengadu dalam konteks relaksasi, saya kesulitan bayar bunganya, misalkan meminta keringanan. Ini menjadi suatu hal yang lumrah lah memang dilakukan dan sebagai satu upaya untuk masyarakat mendapatkan kelonggaran. Nah, yang kedua yang banyak juga adalah yang ilegal tadi. Jadi mengeluh terjerat, ada bahkan sampai 38, Pak. Di tempat saya rekor itu satu orang minjam ke 38 aplikasi. Wih, Gitu. Jadi kalau kemarin Bu S 24 itu masih kalah, ada yang 38. 38. Betul, dan itu semuanya ilegal. Loh. Ya, kalau yang kemarin kan kasusnya masih ada yang mereka legal. Sudah dipanggil belum, Pak? Yang 38 tadi sudah dipanggil, sudah ditanya. Sudah pernah datang ke kantor? Sudah pernah datang. Sudah. Nah, artinya diskusi. mereka tahu nggak kalau itu ilegal, Pak? Rata-rata. Kalau dari yang jadi gini, kalau kita bicara kesadaran, Mas, masyarakat yang kita hadapi terkadang masyarakat tuh tahu itu yang ilegal. Gitu. Tapi karena kebutuhan, itu akhirnya mau nggak mau minjem satu, nutup berikutnya minjem lagi untuk nutup lagi. Lain. Jadi nutup lubang gali lubang tuh istilahnya. Gitu. Tapi akhirnya lubangnya semakin menganga lebar, yang akhirnya tidak kuasa lagi ditutup. Jadi harus minjem. Jadi ibaratnya itu minjem satu untuk nutup, harus minjem dua. Gitu. Jadi akhirnya mau tidak mau ini tidak selesai sampai 38. Nah, itu yang sulit. Memang menjadi sulit adalah menyelesaikan yang ilegal tadi. Kalau misalkan ada masyarakat datang, kalau saya harus bagaimana, Pak, gitu. Saya udah terjerat ini gitu. Saya harus bagaimana? Jadi pada prinsipnya yang namanya orang pinjam meminjam, Mas Kom, itu adalah hak dan kewajiban orang. Dan secara undang-undang di keperdataan juga diatur, bahwa seseorang meminjam ada kesepakatan dengan yang meminjamkan, kesepakatan para pihak itu kan berlaku sebagai undang-undang di antara mereka. Nah, yang jadi masalah yang selalu menjadi concern kami adalah perhatian kami adalah apakah ada intimidasi atau tindakan pengancaman atau tindakan pemerasan dan lain sebagainya yang berindikasi tindak pidana. Nah, kalau itu ada dua pilihan yang bisa dilakukan, melaporkan itu melalui Satgas Waspada Investasi, ya tentu nanti akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum, tentu dengan bukti pendukung, gitu. Nggak bisa hanya informasi lisan saja. Atau yang kedua langsung melaporkan itu ke aparat penegak hukum, gitu. Pilihannya hanya itu, karena bukan soal masalah pinjam meminjamnya. Kalau sudah seperti itu, karena pinjam meminjamnya kan menjadi sesuatu kesepakatan ketika dia meminjam. Tapi ketika bicara dalam konteks intimidasi, bagaimana cara menagihnya tadi, nah itu bisa menjadi ranah pelanggaran hukum lain yang terjadi, gitu. Ya, saya membayangkan, Pak, ketika OJK mendapatkan laporan ada satu orang sampai 38 pinjol dan semua ilegal. Kalau saya membayangkan kok nggak bisa apa, Pak, ya nggak bisa berbuat apa-apa karena itu kan ilegal, Pak. Betul. Kalau legal kan masih jadi kewenangannya OJK. Tapi kalau ilegal kan gimana? Sejak awal sudah di warning sama OJK. itu ibaratnya gini, Mas Kom. Yang bisa dilakukan apa kalau seperti itu? Analoginya kan sama kayak misalkan orang minjem sama rentenir, Mas. Orang minjem sama rentenir, misalnya Mas Kom minjem sama rentenir. Ditagih-tagih sama rentenir, Terus Mas Kom ngadu ke Pak RT, Terus Pak RT-nya bisa bikin apa? Makanya. Berarti kan Pak Kom punya kewajiban, wes lunasi, bayarin, Kalau misalkan cara nagihnya tidak nyaman atau merasa terintimidasi atau diancam atau dipukulin misalnya, itu sudah masuk ranah perbuatan melanggar hukum,
cara menagihnya yang jadi masalah, tapi pinjamannya kan tetap menjadi sesuatu yang wajib harus diselesaikan gitu. Betul. Nah, jadi analoginya hampir sama Mas Kom, kayak gitu. Jadi kami ketika dapat, saya sampaikan ya kurang lebih sama seperti Anda minjem sama rentenir. Gitu. Kami tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa, betul. Tapi kami coba kalau dalam langkah ditanya, bagaimana langkah preventif kami untuk menjaga supaya masyarakat tidak terjerat lebih dalam mengenai pinjaman online yang ilegal tadi. Maka saya sampaikan selalu dengan dua pendekatan. Sisi supply-nya OJK tetap lakukan, kita blokirin, kita lakukan langkah represif. Kalau ada yang indikasi pidana kita sampaikan melalui Satgas Waspada Investasi untuk diteruskan ke aparat penegak hukum. Represifnya OJK itu misalnya apa Pak? Misalnya represifnya. Jadi, kalau dalam konteks yang undang-undang, kewenangan kami adalah OJK itu kan mengatur, mengawasi, melakukan pemeriksaan, kemudian melakukan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan. Oh, penyelidikan dan penyidikan. Dan penyidikan itu, untuk kejahatan lembaga jasa keuangan yang terjadi di lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Yang tidak diawasi atau yang ilegal kan bukan domainnya OJK. Bukan domainnya OJK, betul. Itu sebetulnya kalau bicara dari sisi kewenangan undang-undang. Tapi ketika kita bicara tugas untuk melakukan langkah preventif, maka kita harus melakukan edukasi dan literasi. Karena kita tidak bisa juga hanya berdiam, wes salamu dewe, nggak bisa Mas Kom kayak gitu. Kita sebagai lembaga pemerintah tentu juga akan melihat bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab juga untuk meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat. Supaya apa? Sisi demand-nya masyarakat yang menjadi PR kita ini itu bisa menjadi satu faktor keberhasilan untuk menghabiskan sisi supply untuk pinjaman-pinjaman online yang ilegal tadi. Nah, saya pernah baca itu ada pengamat yang mengatakan bahwa maraknya pinjaman online, ya mungkin yang banyak ilegal itu ya, karena regulasi yang abu-abu begitu, yang tidak tegas begitu. Nah ini gimana ini Pak Sugi menanggapi kalau ada pendapat seperti itu? Ya, jadi kalau kita bicara perkembangan teknologi itu kan sangat cepat, Mas. Jadi terkadang kita dihadapkan pada situasi teknologi lebih duluan, aturan kita baru belakangan mengejar. Tapi bukan berarti kita ketinggalan gitu ya. Nah, tapi dalam pengembangan ekonomi digital memang perlu perangkat undang-undang yang tentu menjadi pendukung ya. Salah satunya adalah undang-undang misalkan kerahasiaan data pribadi misalnya sebagai satu payung hukum. Sudah ada itu Pak undang-undang itu? Belum ada. Oh, kita belum masih ada. Rencana. Rancangan undang-undangnya sudah. Saya dengar seperti itu. Tapi yang bahwa bank harus melindungi identitas nasabah itu kan sudah ada. Oh ada. Kalau itu kan kerahasiaan bank. Kerahasiaan bank, ya. Itu beda kan ya sama tadi. Undang-undang perbankan itu berbeda. Ini kan bicara data digital. Tadi saya sampaikan ke Mas Kom. Bahayanya adalah dengan yang pinjaman online ilegal itu adalah data kontak Mas Kom ditarik semua. Tarik semua, ya. Kan gitu ya. Nah, ketika data itu ditarik semua, ya, itu kan bisa disalahgunakan. Kan kita tidak sembarang, kita ada orang aja nanya nomor HP aja, kadang kita tidak sembarang ngasih nomor HP, apalagi kalau kontak kita yang ada mungkin ada yang sampai 10.000, ada yang 5.000, ditarik semua gitu kan. Dan regulasi itu belum ada. Dan itu untuk ngatur itu tadi. Jadi itu yang membuat masih ada ruang mereka. Tapi di dalam undang-undang ITE sebetulnya cukup bisa menjerat para pelaku ini tadi dalam penggunaan media digital untuk kejahatan kan gitu ya. Kejahatan itu banyak konteksnya, apakah dia masuk dalam kategori pidana umum atau pidana yang sifatnya khusus seperti terkait dengan lembaga keuangan. Nah, sehingga sebetulnya dengan payung hukum yang ada sebetulnya sekarang itu sedikit banyak juga masih cukup membantu gitu. Tapi kalau ditambah lagi dengan masalah undang-undang kerahasiaan data pribadi tadi itu akan lebih lengkap ya Pak, lagi rasanya gitu di dalam proses enforcement-nya gitu. Ya, jadi ini bukan soal abu-abu dan tidak abu-abu ya. Bukan. Ini soal bagaimana dinamika yang terjadi di dunia digital dan online ini lebih cepat ya. Perkembangannya sementara cepat. Regulasi ini tidak bisa tidak bisa
cepat mengimbangi perubahan itu, Iya, begitu ya. betul. Karena Jadi- untuk bikin undang-undang kan enggak gampang. Gak gampang, gak gampang Mas. Iya, iya. Sama seperti contoh ketika kita bicara lagi rame kemarin cryptocurrency. Ya, ya betul. Kita OJK mengingatkan, gitu. Kan kami tidak bisa melarang orang untuk melakukan investasi komoditas karena itu dianggap sebagai komoditas kan gitu. Ya, ya. Tapi ya. kan kita itu sebetulnya ilegal ya, Pak ya. Artinya belum tentu ilegal Mas. Karena itu bisa jadi Nah, kan itu dianggap. kan sebetulnya kan harusnya wilayahnya OJK, Pak. Nah, jadi gini. Ada wilayah trading namanya komoditi. Jadi kalau kita lihat kan ada dalam konteks cryptocurrency, Bapepti juga mengeluarkan izin. Ya, atau pengisinya tidak ada di OJK, nggak ada hubungan karena OJK tidak Bukankah itu melakukan termasuk pengawasan jasa sistem keuangan, pembayaran. Pak itu? Tidak. Bukan ya? Jadi konteks kami adalah lembaga jasa keuangan yang memang diatur di dalam Undang-Undang OJK itu adalah perbankan. Industri keuangan non-bank itu meliputi asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, BPJS gitu ya. Kemudian lembaga keuangan mikro, fintech, peer-to-peer lending, bank wakaf mikro. Jadi jelas gitu di dalam Undang-Undang 21 2011 mengenai OJK tadi. Ya. Nah, di luar konteks itu ada otoritas lain. Kalau bicara sistem pembayaran ada Bank Indonesia sebagai otoritas. Kalau dari sisi komoditas itu ada Bapepti. Bapepti ya. Di Kementerian Perdagangan. Ya. Nah, cryptocurrency kan masuk dalam kategori Bapepti komoditi, berarti, jadi ya. isinya dari sana. Nah, tapi memang ada resiko besar, kan gitu. Resikonya yang kita sampaikan ke publik. Kalau melakukan trading di cryptocurrency, Oleh OJK ada sudah resiko. sudah warning sebetulnya ya. Betul, kita menyampaikan risikonya. Jadi Risikonya. bijak-bijaklah ketika berinvestasi, termasuk di dalamnya ketika bicara cryptocurrency seperti itu. Artinya bukan bicara legal tidak legal, Mas, tapi kita bicara investasi. Investasi itu kan prinsipnya juga dua melihatnya, legal dan logis gitu. Legal, dia sudah legal, tapi kalau tawarannya tidak logis ya jangan. Sebagaimana contoh misalkan seseorang menerima tawaran dari lembaga jasa keuangan yang resmi terdaftar gitu. Ada terdaftar di OJK, dicek ada gitu. Tapi ketika dia nawarkan produknya, kok enggak logis ya gitu kan. Nah, itu hati-hati. Jangan-jangan oknum itu memanfaatkan lembaga yang legal tadi untuk kepentingan dia pribadi kan gitu. Jadi konsep prinsip legal dan logis itu menjadi satu kesatuan kalau saya berpendapat. Sehingga ketika bicara sudah Jadi legal, harus dua-duanya, tidak boleh salah satu. Tidak boleh salah satu. Karena kalau salah satu bisa juga kita kejerumus gitu. Jadi harus dua-duanya. Ya, gitu. legal dan logis. Logis. Ya. Baik, Pak. Saya ingin tanya, ini yang terakhir barangkali Pak, ini tidak terasa kita hampir 1 jam ini ngobrol. Seneng saya kalau ngobrol sama Mas Gus, nggak kerasa. Jadi bagaimana OJK ini melakukan upaya pencegahan ya, selain upaya literasi keuangan tadi ya kan, seringkali kan disebut-sebut bahwa kasus pinjol ini marak karena rendahnya literasi keuangan. Sementara ini ya mohon maaf Pak, saya ini kan sebetulnya kan sudah terlalu sering untuk mendengar reasoning bahwa ini literasi keuangan rendah begitu. Nah, apa yang kira-kira yang bisa dilakukan upaya pencegahannya, baik itu OJK pusat maupun sampai di daerah-daerah ini dalam rangka mencegah supaya eskalasinya tidak lebih luas, Pak? Ya, selain literasi keuangan. Betul. Jadi bahwa tingkat inklusi dan literasi kita ada gap, betul, Mas. Jadi inklusi sekitar 76%, kemudian literasi kita sekitar 38%. Jadi separuh dari tingkat dan inklusi itu kok kesannya nggak bergeraknya nggak signifikan, Pak ya? Dari sebetulnya tahun peningkatan ada. Kalau kita bicara setiap tiga tahun kan kita lakukan survei. 2016, 2019 terakhir kita lakukan survei itu sebetulnya menunjukkan peningkatan sudah cukup lebih signifikan. Tingkat literasi kita itu 2 kali lipat naiknya itu, Mas, dibandingkan 2016. Gitu. 2 kali lipat? 2 kali lipat itu, 38% itu. Tapi jadi, kok masih tinggi Pak ya, 70 sama 30? Yang sebetulnya yang kita concern adalah gapnya antara tingkat inklusi yang tinggi dengan tingkat masih tinggi. Tingkat literasi yang rendah. Gitu. Jadi gap itulah yang membuat masyarakat banyak terjerumus atau tergiur dengan iming-iming. Iming-iming investasi bodong lah, investasi ilegal lah, pinjol ilegal lah gitu. Atau produk yang legal tapi kemudian ditawarkan untuk kepentingan-kepentingan oknum-oknum tertentu sehingga kita terjebak
produknya deposito, betul Mas, ada deposito gitu, tapi ternyata fiktif. Karena apa? Ketika ditawarkan, misalnya bunganya lebih tinggi misalnya kan gitu dari bunga yang biasa wajar ada di bank. Jangan-jangan dari mana ini kan gitu kan? Ya, ini adalah satu kondisi. Nah, kemudian ketika kita bicara bagaimana sih meningkatkan literasi, tugas dan tanggung jawab meningkatkan literasi itu tidak hanya di OJK. Semua lembaga jasa keuangan punya kewajiban. Di dalam POJK Pelindungan Konsumen, setiap lembaga jasa keuangan yang diawasi dan terdaftar di OJK wajib hukumnya melakukan tugas mengedukasi nasabahnya. Sehingga harapannya tadi 76% yang menjadi, anggaplah dari 100 orang ada 76 orang yang menjadi nasabah Mas. Yang paham itu baru separuhnya. Nah, maka tanggung jawab masing-masing lembaga jasa keuangan juga melakukan edukasi terhadap nasabahnya. Sehingga harapannya sama-sama ya toh, nantinya tingkat literasi naik mendekati ke arah tingkat inklusi. Ya. Sehingga tidak akan lagi jadi kemungkinan orang tergiur atau tertipu investasi menjadi lebih kecil lagi gitu. Jadi itu yang pertama dilakukan oleh OJK bersama-sama industri lembaga jasa keuangan. Nah, yang kedua adalah menjaga supaya industri ini tetap stabil. Kalau stabil, industrinya tidak goyang, tingkat kepercayaan masyarakat selalu tumbuh terhadap industri keuangan ini. Karena kembali lagi industri keuangan ini adalah lembaga kepercayaan. Jadi kalau ada satu isu saja itu punya dampak ke yang lain, ya toh? Nah, sehingga harapannya kalau ada yang jelek-jelek di entitas yang legal tadi, ya toh, harapannya adalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan dicegah supaya tidak terjadi, gitu, ya toh? Nah, itu membuat juga akhirnya tingkat literasi masyarakat juga lama-lama mengindikasikan kondisi yang akan lebih baik lagi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah langkah represif dalam konteks ketika terjadi pelanggaran yang mengarah kepada tindak pidana perbankan, pasar modal atau industri keuangan non-bank lainnya misalkan, maka ada langkah enforcement yang dilakukan oleh OJK melalui penyidikan. Jadi penyidikannya dilakukan OJK, tapi penuntutannya nanti kami serahkan juga kepada pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan, ya betul. Jadi mekanisme seperti itu, Mas. Jadi ini adalah satu langkah yang tidak boleh berhenti. Karena tadi yang saya sampaikan bukan soal 38 dan 76-nya, tapi kita bicara gap-nya. Semakin jauh gap antara inklusi dan literasi, maka potensi masyarakat terjebak dalam investasi yang ilegal semakin besar. Ya, itu yang harus diprioritaskan begitu, menjadi Pak, prioritas, betul. Ya. Baik, Pak Sugiarto Kasmuri, terima kasih sudah ngobrol dengan kami di TikTok Radar Malang TV. Insya Allah bermanfaat ini, khususnya bagi pemirsa Radar Malang TV yang ingin tahu banyak tentang bagaimana fintech, bagaimana pinjaman online. Tadi kita udah ngobrol cukup banyak di sini. Baik pemirsa, demikian obrolan saya dengan Bapak Sugiarto Kasmuri, Kepala OJK Perwakilan Malang. Kita berjumpa lagi di episode TikTok berikutnya. Sampai jumpa, salam sukses dan salam sehat.